kedalaman air SD Daleman setinggi ini, padahal ini posisinya adalah posisi di kelas ini posisinya, jadi di teras kelas. Tetapi kalau itu di lapangan mungkin sudah sampai ke pinggul itu, karena ini posisinya sudah di atas, ban-ban, sampah-sampah semuanya masuk itu. Nah ini ban dan sampah semuanya masuk itu. Nah, posisi air pasang laut rob seperti ini bentuknya, masuknya tuh seperti ini, bener-bener menakutkan ini. Nah ini semua sudah, nah itu airnya masuknya seperti ini. Ini air masuk itu lah seperti itu, makanya itu pagar sampai jebol itu, karena air masuknya memang luar biasa. Kita baru tahu ini, karena kebetulan saya pas posisi ngelembur. Nah itu kondisi SD Daleman saat ini seperti lautan. Air masuk ke ruang kelas sekitar sampai sepaha. Halaman kira-kira bisa sampai sepinggul ini. Ini air datangnya seperti kali ini lah ini. Ini air masuk, air rob ini. Wah ini perlu hati-hati ini lah. Iya ternyata. Ya ini airnya sangat kencang sekali. Ini musola sudah tenggelam dan tidak bisa itu. Nah, semua kelas sudah masuk. Perlu kami laporkan bahwa di hari Kamis tanggal 27 Juni sekitar jam setengah 3, kebetulan saya masih lembur di sini. Ini kita melihat langsung datangnya air pasang laut atau rob. Ternyata air pasang laut atau rob ini sudah memutar dari sekolah ini. Dari belakang sudah ada air, dari samping semuanya air masuk. Bahkan ini posisinya sudah masuk di ruang kelas. Ruang kelas sudah tenggelam. Nah ini padahal kita posisinya di atas. Apalagi posisi di halaman sekolah. Halaman sekolah itu ada kemungkinan sudah sampai ke pinggul itu. Jadi sangat tinggi sekali. Dan itu air juga ngalir kayak gitu. Jadi memang inilah kondisi SD Negeri Daleman saat ini. Padahal saat itu SD Negeri Daleman itu SD Adiyata, SD Sekolah Sehat, semua kegiatan ada di sini. Tapi hari ini masa waktu air seperti itu, ngalirnya seperti ini, tak terbendung lagi. Sudah masuk ke ruang kelas. Nah ini semuanya sudah tenggelam ini. Semua ruang kelas sudah masuk semua. Jadi ini hanya antisipasi bahwa kita tunggu jangan sampai nanti barang-barang itu akan rusak. Lah itu sudah posisinya sudah diamankan semua. Jadi Bapak Ibu guru kita undang untuk datang dan mengamankan barang-barang yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni ini saya mendapat tugas tambahan untuk menjadi PLT, yaitu tugas di SD Negeri Daleman. SD Negeri Daleman. Adapun pada pagi hari ini kita ingin melaporkan bahwa SD Negeri Daleman itu kondisinya seperti ini. Lapangannya penuh dengan air pasang laut atau rob yang tidak bisa difungsikan lagi untuk olahraga maupun bermain anak-anak. Jadi kondisi seperti ini tuh sekarang tuh setiap hari, karena rob itu selalu melanda, tidak mengenal waktu. Nah, adapun ini kondisi seperti ini itu robnya posisinya surut.
Jadi posisi rop ini surut. Jadi sebenarnya bisa lebih tinggi. Kalau ropnya lebih tinggi, maka semuanya itu masuk ke halaman. Contohnya tuh halamannya seperti itu. Jadi halaman bahkan masuk ke ruang kelas. Nah, posisi masuk ke ruang kelas itu juga mengganggu proses belajar mengajar. Nah, ini padahal ini sangat licin sekali ini lah. Sangat licin sekali. Terima kasih. Nah, ini perlu kami sampaikan juga bahwa kemarin terjadi rop tinggi, paling tinggi itu sampai ini batasnya. Berarti kalau batasnya ini berarti dengan ketinggian hampir 80 cm itu sekolahan ini kena rop. Jadi kalau anak-anak belajar sudah tidak bisa. Ini hanya ada 3 ruangan yang sudah dinaikkan seperti ini, tetapi semua ruangan itu belum ada yang dinaikkan. Jadi nyaris tidak bisa proses belajar mengajar, tidak bisa. Karena kalau anak itu 80 cm kira-kira ada sekian ini, berarti anak itu mungkin bisa sampai pinggul seperti itu. Lingkungan sekitar sekolahan ini juga posisinya seperti ini. Jadi air itu sudah selalu menggenang dan air tidak bisa mengalir kemana-mana. Sedangkan semua taman yang ada semuanya sudah kering, tidak bisa hidup lagi. Tanaman itu semuanya sudah mati. Ini sampai belakang. Nah, ini seperti ini kondisinya. Jadi ini sudah tidak bisa ditempati. Kalau dulu itu ini kan untuk pertemuan, untuk olahraga yang sifatnya di dalam ruangan. Tapi ini sudah tidak bisa ditempati karena kemarin ropnya sampai segini itu. Jadi ini sehingga ini juga jebol itu. Nah, itu pagar jebol. Jadi sudah tidak bisa ditahan lagi sehingga air itu langsung masuk ke sekolahan ini. Sekolah seperti ini di belakangnya. Nah, ini ada di belakang sekolahan. Ini ada tembok setinggi 1,5 meter dan ada besinya 1,5 meter lebih. Tetapi ini tembok wajar dari sana itu sudah jebol karena hempasan air pasang laut atau rop. Sehingga ini sudah tidak ada batas lagi antara air dan sekolahan, sehingga sudah kesulitan kita. Tapi mohon nanti kita konsultasikan ke dinas, mudah-mudahan dinas bisa merespon hal ini. Nah, ini adalah kamar mandi siswa dan kamar mandi guru. Ini sudah tidak bisa difungsikan lagi karena ropnya itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Ini bahkan kalau rop itu sampai ke meja ini ketinggiannya, sehingga ini posisi tidak rop. Coba melihatkan Mas kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi itu bentuknya sudah seperti ini, tidak bisa dipakai lagi. Nah, ini juga kamar mandi siswa ini juga sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah hancur, pintunya semuanya sudah hancur. Sudah tidak bisa dipakai ini. Nah, ini sementara terbengkelai penuh dengan sampah. Nah, ini adalah perumahan yang kemarin sempat difungsikan sebagai UKS, tetapi ini sudah dibendung sekian ini, tapi masih airnya masih meluap itu. Nah, ini sudah, nah kalau dengan kepala itu sudah mepet itu, sehingga sudah tidak bisa. Bahkan ini ditempati untuk berkas-berkas yang sangat penting. Tapi saya yakin berkas-berkas ini kalau dibuka lagi, pasti berkas-berkas ini sudah banyak yang rusak. Karena banyak, tapi kemungkinan rusak. Nah, kalau sudah mau masuk ke sini itu lebih masuk lagi. Nah, ini masuk lagi. Jadi lebih rendah lagi. Oleh sebab itu ini posisi UKS ini ya sudah tidak bisa difungsikan lagi. Nah, ini adalah kelas 1, ruang kelas 1, kelas 1A, 1B, kelas 3B, 3A. Ini kondisinya sudah tidak bisa dipakai itu kalau ropnya tinggi, makanya kemarin saat tes itu
nyewa di balai desa. Ini kondisinya sampai sekian ini. Berarti kalau sampai sekian ini berarti anak itu bukan sampai ke pinggul ini, sudah tidak mungkin bisa dipakai lagi. Nah padahal ini kan muridnya banyak sekali, jadi kita kesulitan untuk menempatkan murid itu mau diajar di mana. Ini karena sudah sangat rendah ini. Nah ini adalah musola. Musola juga terkena rob. Nah, ini batasannya ini masih kelihatan. Kalau di situ batasnya batas kusen. Jadi padahal ini robnya tiap hari. Jadi kasihan dengan bapak ibu guru maupun penjaga sekolah yang harus membersihkan halaman dan sekolah yang sebesar ini dengan rob yang setinggi ini. Nah ini lokasi kelas yang di sebelah timur. Ini posisinya juga pagarnya jebol. Airnya langsung masuk ke kelasnya. Itu posisi di belakang kelas itu sudah tergenang air yang air itu sudah tidak bisa mengalir lagi kemana-mana, sehingga seandainya itu disedot pun sudah tidak mungkin lagi. Solusinya adalah pengurukan. Kalau diuruk tinggi kisaran 1 meter itu saja masih masuk airnya. Harusnya diuruk lebih dari 1,5 meter. Itu baru jangkanya kurang lebih 7 tahun. Nah, sedangkan ini sekolahan ini kalau diuruk 1,5 meter, maka ini sekolah sudah tidak bisa dipakai lagi karena ketinggiannya habis. Ini adalah ruang UKS 2. Ruang UKS 2 ini sudah tidak bisa dipakai ini kalau saya masuk lah. Karena ketinggiannya kemarin lah kalau dilihat tuh lebih dari ini kan ada sampah ini, berarti lebih dari jendela ini. Nah, kalau kita masuk, nah, posisinya seperti ini. Ini berarti sudah tidak bisa dipakai, itu sudah berantakan sekali. Ini tidak bisa dipakai lagi ini ruang UKS ini. Ini kalau ditinggikan 1,5 meter, atasnya habis. Nah ini adalah WC anak, WC yang kedua, posisi WC yang kedua. Ini juga sudah tidak bisa dipakai karena WC ini sudah airnya itu sudah tidak bisa keluar ke sapi tank, tidak bisa, sehingga tidak bisa dipakai lagi. Ini sudah masuk sekian, sudah tidak bisa dipakai, jebol semua. Ada beberapa WC sudah jebol semua itu, nah, itu tidak bisa dipakai lagi. Seperti ini, tidak bisa dipakai. Ini posisi di belakang sebelah timur dan utara. Sebenarnya ini sudah dibuat apa itu ya, jumbangan itu untuk penyedotan apabila air itu masuk ke sekolahan, disedot lewat sini, sedot dibuang lewat situ. Tapi sedotan ini sudah rusak dan sudah tidak bisa difungsikan lagi. Dan seandainya ini difungsikan, kemarin sempat difungsikan dengan debit rob yang sekian itu sudah tidak mampu lagi. Dan ini posisinya di belakang, ini sebelah belakang sekolah sebelah utara. Nah, ini seperti hutan ini, dan tidak bisa dirawat lagi. Karena kalau nguruk ini biayanya juga sangat banyak ini. Saya kira kalau ini ditangani sekolahan sudah tidak mampu lagi. Yaitu di situ ada WC aja sudah tidak bisa dipakai itu, karena terlalu jauh dengan sini sudah tidak bisa dipakai. Nah ini di belakang sekolah sebelah utara itu sebenarnya dulu ada kantin-kantinnya, tetapi kantin-kantin itu sekarang sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Sekarang seperti hutan ini, nah, seperti hutan seperti ini sudah tidak bisa dipakai itu. Nah ini sudah dibendung, sudah diberi saluran, tetapi tetap saja sudah tidak bisa. Saluran itu airnya mengalir sudah tidak bisa karena sudah terlalu banyak, debitnya terlalu tinggi dan sumber airnya dari segala arah karena pagarnya tadi sudah roboh semua. Ini ibu-ibu membuat kantin yang baru yang sekiranya itu bisa berfungsi kembali, tetapi kelihatannya ini juga lain. Kalau lihat ini sudah naik, airnya tidak bisa lagi ditempati sebenarnya. Kalau sudah naik lagi, kalau dinaikkan 1,5 meter lagi, ada kemungkinan ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi, sudah hilang. Sudah tidak bisa naik. Bisa naik tapi tetap bawahnya tidak bisa naik. Sebenarnya sudah disediakan sudetan air.
tapi kan tidak mungkin ini air sekian dari sana karena ketinggiannya terlalu tinggi, sehingga itu sebuah tadi sudah tidak bisa diteruskan lagi. Karena kesananya itu juga terhalang oleh pagar, setelah itu terhalang dari rumah tangga orang kampung. Jadi sekolahan ini sangat rendah sekali dibanding dengan perumahan orang kampung. Ini sebelah kiri saya ini adalah rumah dinas yang masih dipakai oleh karyawan SD Negeri Daleman ini, tetapi ini kelihatannya sudah jebol juga, tapi masih difungsikan. Nah, ini sudah tidak bisa dipakai lagi aksesnya itu, karena ini sudah air yang dari laut tambak itu sudah langsung masuk ke ruang. Jadi cara penanggulannya, nah ini sudah dipagar, tapi pagarnya juga sudah jebol. Ini lingkungan di belakang sebelah barat sekolahan. Ini jalan raya, tapi jalannya ini yang kebetulan pas di belakang sekolahan ini kebetulan belum diuruk juga, sehingga airnya itu justru dari sini, dari masjid itu, dari tambak-tambak langsung masuk ke sekolahan. Kondisinya seperti itu. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi seperti ini kita kemungkinan tidak mampu lagi untuk mengerjakan apabila ini tidak dikerjakan secara bersama-sama oleh sekolahan, oleh masyarakat, oleh komite, oleh dinas, bahkan oleh pemerintah. Karena ini terlalu besar dan terlalu berat. Dan ini alhamdulillah oleh dinas diberikan bantuan berupa kamar mandi, tepatnya di belakang. Tetapi kamar mandinya bagus, insya Allah tidak bisa kena rob, tetapi akses dari kelas masuk ke kamar mandi ini robnya sedikit. Jadi ya ini nggak bisa dipakai lagi, karena bawahnya itu robnya tinggi, tapi bisa langsung naik padahal dari kelas.